Di masa lalu, masa penciptaan nilai value creation berorientasi jangka panjang. Namun masa kini kebijakan lahir untuk kepentingan jangka pendek dan sesaat. Terlebih lagi masa republik dan kekuasaan musiman 5 tahunan sulit untuk mengisi jiwa pembangunan budaya fisik hingga pembangunan Bali Metaksu yang saat ini hanya diisi dengan pencitraan sesaat seperti marketing creation yang hanya mengikuti perkembangan pasar dan warna baju atau idealisme kelompok penguasa yang berganti-ganti secara politik hingga melupakan kulit sebagai manusia Bali. Imade Sulasajaya, pengamat pariwisata Bali, menjelaskan budaya baru di Bali bisa dihitung bersamaan dengan kelahiran Subak dengan kedatangan masyarakat Majapahit ke Bali pada abad ke-8, ke-11 dan Subak disempurnakan di abad ke-14. Momentum itu dimulai dengan terjadinya peristiwa besar bersatunya 7 sekte dalam Pesamuan 3 Gianyar yang dipimpin Empu Kuturan yang terjadi 7 abad lalu. Suatu perjalanan yang sangat panjang hingga pembangunan fasilitas pariwisata Bali pertama tahun 1927 dengan dibangunnya Hotel Denpasar yang dikenal dengan sebutan Bali Hotel, dilanjutkan dengan pembangunan Hotel Kartika Wijaya di Sanur tahun 1936. Perkembangan pariwisata budaya dirasakan saat Gubernur Bali Ida Bagus Mantre periode 1978-1988 yang ditandai dengan dibangunnya Art Center di Denpasar sekaligus diisi dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang pertama tahun 1979 atau 55 tahun yang lalu. Tahun 1980-an, pariwisata Bali mulai berkembang. Begitulah sentuhan-sentuhan peristiwa yang mengantarkan pariwisata budaya Bali yang bisa mendatangkan turis hingga 6 jutaan sampai saat ini. Walau demikian, tantangannya juga banyak dari peristiwa G30 SPKI, bom Bali 1 dan 2, dualisme PHDI, beralihnya desa Pekraman menjadi desa adat dengan majelisnya, adanya pandemi COVID-19 selama 2,5 tahun yang membuat ekonomi Bali mati suri. Pariwisata Bali adalah satu-satunya anak emas kesayangan Bali, anak yang paling pintar cari uang, hingga pertanian sebagai kembaran pariwisata juga dianaktirikan. Bali lupa bahwa daya tarik pariwisata budaya Bali adalah bentang wilayah atau landscape-nya seperti Pelinggih Meru di Danau Beratan dengan latar belakang pegunungan, Pura Besaki dengan latar belakang Gunung Agungnya. Demikian pula dengan pantai dengan latar belakang samudranya. Demikian pula dengan konsep kawasan suci, banyak pura di Bali dengan keyakinan adanya para dewa yang menyebabkan sebutan Bali, the Island of Gods. Lahan pertanian yang punya landscape yang indah, menghijau dan ada kalanya menguning, kini mulai beralih fungsi menjadi pelemahan Bali mulai memudar. Demikian pula pertumbuhan penduduk pendatang yang begitu cepat dan berbaurnya berbagai budaya mulai memudarkan konsep pawongan dan parahyangan Bali. Orang Bali terus sibuk dengan ritual keagamaan memuja dan memuji Hyang Widi dan Betara Kawitan masing-masing hingga lupa beriadnya untuk leluhur berupa kehidupan lain, sarwa prani seperti atmosfer, air, tanah, tanaman, hewan, kehangatan sosial. Keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan alam dan lingkungan, semuanya kini rasanya tertinggal sekedar hidup dalam wacana storytelling. Ada celetukan almarhum Gede Ardike yang dimaknai bahwa taksu Bali itu bisa hidup jika 4 faktor yaitu spiritual, estetika, etika, dan logika yang hidup dalam satu entitas kehidupan. Orang Bali percaya manusia adalah spirit atau roh yang terbelenggu raga duniawi. Estetika adalah karya terbaik sebagai persembahan. Etika adalah hormat dan disiplin menjalankan aturan, dan logikanya pemimpin dipandang sebagai tokoh tauladan. Sama seperti sikap perilaku masyarakat berbudaya Bali yang ditauladani pendatang dan wisatawan, dan jika konsep ini dilaksanakan bahwa taksu Bali akan ajak kembali. Bali Post melaporkan.